kita perlu klarifikasi ya bahwa walkout itu kan terjadi pada saat meeting G20 Finance Minister meeting G20 ya, dan walkout itu terjadi hanya pada saat Rusia itu berbicara. Jadi bukan mereka tuh walkout dari keseluruhan acara tersebut. Saya rasa itu perlu harus diklarifikasi ya. Jadi dia memang disepakati, dan itu biasa dalam model-model UN juga meeting pasti ada seperti itu ya, di mana dia hanya walk out pada saat pihak yang tidak berkenan, mereka tidak berkenan untuk hadir itu berbicara gitu. Jadi itu mungkin ya yang penting. Kemudian kalau dari kami melihat memang bahwa ada sentimen-sentimen bahwa pertanyaan bagaimana nantinya G20, B20 pun juga ditanyakan gitu. Tapi saya rasa di sini aspek yang penting adalah objektif daripada, terutama dari kami ya, karena kami melihat objektif kami ini kan benar-benar dari segi bisnis ya, jadi kita nggak campur adukan dengan urusan politik. Dan dengan situasi post pandemi sekarang ini, dengan situasi yang kita hadapi, tantangan kita hadapi saat ini nih, kesempatan untuk kita bersama-sama mencari satu jalan keluar. Jadi makanya selalu dikatakan recover together, recover stronger. Saya rasa itu message yang paling penting ya, bahwa kita daripada memfokuskan kepada aspek-aspek yang berhubungan dengan politik, tapi kita lebih mengenalkan bagaimana secara ekonomi kita bisa pemulihan ini bisa terjadi gitu. Dan tentu saja kita melihat bahwa situasi dunia pada saat ini, situasi ekonomi dunia ini sudah sangat terdampak ya dengan adanya perang Rusia Ukraine ini gitu. Jadi kami coba fokus untuk hal-hal yang apa yang bisa dilakukan dari segi pelaku usaha untuk bisa bersama-sama mengatasi tantangan-tantangan yang ada ini. Baik, namun di sisi lain Bu, berdasarkan kacamata Kadin begitu ya, bagaimana dunia usaha internasional juga menilai posisi Indonesia di ajang G20 ini, karena memang Indonesia kita ketahui bersama memilih untuk netral, tak memihak Barat maupun Rusia. Ya betul, dan itu kami hormati karena pemerintah Indonesia kan politik bebas aktif ya, jadi memang kita harus menghormati bahwa Indonesia memang tidak memilih posisi, dan ini kesempatan untuk menjadi presidensi ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan mengambil posisi-posisi tertentu dan membuka kesempatan gitu loh untuk bisa berupaya untuk menjadi untuk outcome yang bisa dicapai di dalam G20 maupun kami di B20 ini bisa tercapai. Jadi menurut saya ini suatu hal yang harus kita harus mendukung ya pemerintah yang memiliki posisi ini gitu, dan kita mencoba untuk mengangkat isu-isu yang tentu saja bisa bermanfaat bagi semua pihak gitu, baik itu pihak yang negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Jadi di sini kita lebih aspek yang kita dorong nih kesempatan Indonesia sebagai tuan rumah negara berkembang gitu. Justru ini yang agenda-agenda yang kita mau gelontorkan ya, yang kita mau majukan gitu. Yang juga ada kepentingan negara berkembang yang harus diperhatikan. Baik, Bu Sinta, ini kalau kita melihat secara luas begitu ya, kira-kira menurut Anda sendiri dampaknya bagi dunia usaha jika presidensi G20 Indonesia nantinya berpotensi begitu mengalami aksi yang serupa, yaitu walkout, karena kalau menurut proyeksi begitu Rusia juga akan hadir ke Indonesia. Saya rasa Indonesia pasti akan menggunakan diplomasinya ya untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik, seperti yang kemarin dilakukan Ibu Ani juga luar biasa gitu, walaupun ada walkout tapi tidak mengganggu outcome juga daripada meetingnya, karena kan walkout itu hanya pada saat Rusia itu berbicara gitu. Jadi saya yakin dengan nantinya dalam waktu ke depan 6 bulan, kita masih punya waktu ya sampai November, pasti nantinya akan ada jalan keluar gitu untuk bisa pemecahan yang terbaik untuk bersama. Oke, tapi kan kalau kita perhatikan juga Bu Sinta, negara barat juga melakukan aksi protes begitu ya, tidak akan hadir apabila delegasi dari Rusia hadir ke presidensi G20. Bagaimana menurut Anda? Saya rasa itu masih terlalu jauh ya untuk mengatakan seperti itu. Contohnya kalau sekarang aja
eh, Rusia itu pun hadir, mereka tetap hadir kan, walaupun walkout hanya pada saat Rusia bicara. Jadi itu saya rasa ada mekanisme tertentu yang bisa dilakukan untuk supaya mereka tetap bisa hadir, tapi mungkin kalau pada saat itu belum ada kesepakatan atau masih terjadi perang seperti sekarang, ya kita nanti mungkin ada waktu-waktu tertentu di mana mereka harus walk out gitu, tapi bukan berarti mereka pasti tidak akan hadir, tidak akan menghadiri summit ini.